Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di doa pagi. Mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan penyembahan ini bersama-sama. Hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Kita ulangi pujiannya dari awal, katakan hanya Kau, hanya Kau, Tuhan Yesus, yang beriku kedamaian. Hanya Engkau, hanya Kau, ya Roh Kudus, yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Oh, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, oh, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihimu. Oh,
datang di hadirat-Mu. Oh, kami bawa syukur kami Tuhan. Kiramaya syakararara, haleluya. Kiramaya syakararana, hanya Kau satu. Semua datang daripada-Mu, yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kiramaya syakaramaya syarana, kiramaya syakaranana, kiramaya syakarana. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kebaikan-Mu, setiap perbuatan-Mu Tuhan yang terjadi di hidup kami, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya Engkau satu, tiada yang lain. Kami mengasihi-Mu. Kiramaya syarararararara. Oh, amin. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau. Kami rindu untuk Engkau yang berbicara
Mulai dari pagi hari pun Engkau sudah berfirman. Kami rindu Engkau yang menata kehidupan kami, Engkau yang menata pemikiran kami, Engkau yang menata hati kami, bahkan Engkau yang menata masa depan kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang menuntun, Engkau yang menyinari, dan Engkau yang menguatkan kami. Kami datang di hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, pakai firman-Mu ini untuk menguatkan setiap kami dan menuntun setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Hari ini saya rindu untuk membagikan dari Maleakhi 4. Mulai dari ayat 4 sampai 6. Saya bacakan dahulu ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Firman hari ini berbicara dari Maleakhi yang merupakan ayat terakhir dari perjanjian lama. Alkitab diatur sehingga Maleakhi menjadi kitab terakhir sebelum perjanjian baru. Ini pesan terakhir sebelum 400 tahun tidak ada firman Tuhan, setelah itu baru Tuhan Yesus lahir di bumi yang baru dari Matius lagi. Jadi sepertinya jeda 400 tahun itu diakhiri dengan 3 ayat ini. Ayat Maleakhi 4 ayat 4, 5 dan 6. Di sini kita mau belajar bahwa ada pesan Tuhan yang begitu kuat mengenai apa yang Tuhan ingin lakukan. Ini bukan hanya berfungsi persiapan sebelum Tuhan Yesus datang, tetapi saya percaya ini juga sesuatu pesan bagi kita yang hidupnya setelah Tuhan Yesus datang. Ini persiapan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya rindu kita membaca dan menangkap kembali apa yang dikatakan di dalam ayat 4, 5, dan 6 ini. Kata-katanya adalah, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb. Itu di ayat 4. Kemudian di ayat 6-nya, di ayat 5-nya dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Tiba-tiba di dalam 3 ayat ini, di 2 ayat pertama ini tiba-tiba ada 2 fungsi yang Tuhan ingatkan. Yaitu adalah kata-kata hamba dan nabi. Di sini disebutkan dengan di Maleakhinya itu Musa dan Elia. Saya percaya ini ada artinya bagi kita di zaman ini. Sebagai Musa yang sebenarnya juga nabi, tapi di sini disebutkan sebagai hamba, sedangkan Elia itu disebutkan dengan jelas sebagai Nabi Elia. Musa dan Elia itu merangkum dan artinya bagi kita ini adalah seluruh perjanjian lama persiapannya. Karena Musa ini biasanya menggambarkan semua yang historical books mulai dari kitab Taurat dan lain-lain, sedangkan yang Nabi Elia itu biasanya menggambarkan para nabi-nabi, baik itu nabi besar maupun nabi kecil. Jadi ini menggambarkan seluruh perjanjian lama. Itu sepertinya dirangkum jadi satu di dalam 2 ayat dan kata-katanya adalah ingatlah. Sebenarnya Tuhan itu mau berkata, ingatlah mengenai firman Tuhan. Hari ini, di pagi hari ini, Tuhan itu sebenarnya mau mengingatkan bahwa hidup kita itu tidak bisa kita lewati tanpa firman Tuhan.
Baik itu yang perjanjian lama maupun yang perjanjian baru tentunya. Sepertinya kata-kata ingatlah itu bukan hanya ingat, karena ingatlah perintah. Artinya kalau diingat ya dilakukan. Hari ini sepertinya Tuhan itu mau mengingatkan kita kembali. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dilakukan. Firman Tuhan itu bukan kita pilih-pilih, tapi baik yang dari zaman Musa sampai zaman Elia. Berarti yang dari historical book sampai yang prophetic. Mulai dari yang permulaan sampai yang akhir. Kalau Anda bilang, loh ini di mana perjanjian barunya? Saya mau mengingatkan Anda di Matius 17. Ini di Gunung Transfigurasi, di zamannya Tuhan Yesus. Sepertinya diingatkan kembali, saya bacakan ya Matius 17 ayat 2. Kata-katanya demikian, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini sepertinya perjanjian baru dirangkum bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi perjanjian lama yang dipersiapkan oleh Musa dan Elia. Jadi kalau diperingatkan, ingatlah firman Tuhan, itu berarti ingatlah mengenai seluruh Alkitab. Karena ini datangnya dari Tuhan. Ini pesan sepertinya yang persiapan 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu berarti untuk kita yang ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita diingatkan kembali. Firman Tuhan itu dari Tuhan. Ingatlah perintah-perintahnya. Artinya perintah itu berarti harus dilakukan. Ingatlah dan lakukan. Saya mengucap syukur kita itu ada di dalam gereja yang selalu mengingatkan mengenai perintah Tuhan. Gereja Mawar Syaron, GMS, ini adalah gereja yang selalu mengingatkan mengenai firman Tuhan. Bahkan di dalam DNA itu benar-benar penuh dengan firman Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Yesus itu ditangkap ke dalam misi membangun 1000 gereja dan 1 juta murid. Ini benar-benar menjalankan, mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Saya mengucap syukur, saya ada di dalam gereja yang selalu diingatkan. Biarlah kita semua yang berdoa pagi hari ini juga diingatkan. Ayo kita benar-benar menjalankan perintah Tuhan itu. Visi daripada Tuhan, kehendak daripada Tuhan, itu selalu diingatkan dan selalu harusnya kita jalankan. Saya mengucap syukur ada dalam gereja yang selalu menjalankan ini. Berarti kita tidak pernah lari dari peringatannya Maleaki ini. Ini poin keduanya adalah apa yang dilakukan oleh Elia. Di ayat 6 dikatakan, Maleaki 4 ayat 6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya percaya ini punya arti yang bertumpuk-tumpuk. Alkitab itu begitu indah. Alkitab itu artinya itu bukan hanya di masa lalu, bukan hanya di masa ini, tapi bisa sampai masa depan. Alkitab itu bisa berarti untuk Israel, bisa berarti untuk gereja dan bahkan bagi setiap jemaat di dalam gereja Tuhan. Di sini dikatakan mengenai hati bapa kembali ke anak dan hati anak kembali ke bapa. Ini yang dilakukan oleh Elia. Saya suka kata-katanya. Kalau tugasnya Musa itu sepertinya mengingatkan perintah. Tapi kalau tugasnya Elia itu membuat. Membuat itu lebih pengaruhnya lebih intens lagi. Kata-kata mengingatkan perintah itu berarti ada sifat
kita itu harus selalu mengingatkan orang lain. Saya percaya ini artinya kita harus memberitakan, ini artinya kita harus berkhotbah, ini seharusnya kita harus bersaksi. Tetapi nggak berhenti di situ saja. Tetapi kita juga harus membuat. Bahkan misinya GMS saja, kata-katanya adalah membangun gereja, yang dimana gereja itu adalah isinya, tempatnya untuk mengingatkan mengenai perintah Tuhan. Dan sedangkan di poin keduanya adalah menjadikan murid, 1 juta murid. Berarti membuat. Sama, murid itu adalah orang-orang yang menangkap hati Bapa untuk kembali ke anak. Gereja itu adalah ekspresi dari sikap hati Bapa kepada anak-anaknya. Ya kita ini jemaat-jemaatnya. Gereja Tuhan itu adalah ekspresi dari kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya yang akhirnya ujung-ujungnya menyelamatkan kita yang semestinya nggak layak. Itu Bapa dahulu yang mengulurkan tangannya. Bapa kembali ke anak melalui gereja. Berarti Bapa kembali ke anak itu sedang dilakukan melalui gereja, melalui apa yang kita lakukan di dalam gereja ini. Gereja itu mengadakan ibadah, mengadakan CG pengembalaannya, mengadakan setiap acara, baik itu doa pagi maupun saat teduhnya, maupun apapun yang sedang dilakukan itu untuk menunjukkan bahwa Bapa di surga itu sedang mengulurkan tangannya kepada anak-anaknya. Bagi siapapun yang mau menerima, yaitu para murid, atau kalau di gereja GMS ini, pemuridannya adalah kita sebagai anak-anaknya, kita merespon ajakan Bapa melalui gereja Tuhan, melalui gembala-gembala kita, melalui pemimpin-pemimpin rohani kita, bahwa kita ini anak kembali kepada Bapa. Saya mengucap syukur saya ada di tempat ini, melayani, itu karena GMS ini yang sudah mengulurkan tangan melalui para pemimpinnya, melalui gembala sidangnya, melalui para orang-orang yang melalui acara-acaranya, dan melalui CG-CG-nya yang benar-benar mengulurkan tangan. Saya merasakan hati Bapa melalui gereja ini. Saya percaya itulah tujuan gereja ini, selalu mengumandangkan misi membangun gereja dan menjadikan 1 juta murid. Membangun 1000 gereja dan 1 juta murid itu adalah extension dari Maliaki 4 ayat 4 sampai 6 ini. Benar-benar mau menggerakkan orang-orang untuk benar-benar menangkap hati Tuhan. Saya percaya hati Tuhan itu Bapa itu mencari anak-anaknya untuk berbalik kepada Bapa di surga. Ini saatnya bagi kita untuk mempunyai sikap hati anak, untuk kembali kepada Bapanya. Kami percaya saat kita ini mengarahkan hati kita kembali kepada Bapa, itu impact-nya di dalam gereja, itu adalah gerejanya makin bersatu, makin ada pertumbuhan, makin ada jiwa baru, makin ada orang-orang yang dipulihkan. Tapi bukan hanya itu, impact-nya adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Itu benar-benar keluarga demi keluarga itu dipulihkan. Saya ini bersaksi sedikit mengenai apa yang kami alami saat saya melayani di Eropa. Eropa adalah tempat di mana saya temukan banyak sekali orang-orang yang sudah merasa jauh dari hati Bapa, merasa jauh dari Tuhan. Bukan hanya itu, merasa jauh dari Bapa yang secara fisiknya. Karena mereka itu, ini bagi orang-orang yang gak kenal Tuhan ya, apalagi ya. Mereka itu kebanyakan, keluarga-keluarganya itu beda banget dengan orang di Asia. Mereka itu keluarganya itu sangat individualistis. Mereka itu sepertinya begitu mencapai umur tertentu, setiap negara beda-beda ya, umur 18, ada yang umur 21, itu kamu hidup sendiri. Sepertinya sudah gak ada lagi hubungan bapak anak. Ya itu cuman secara legal, lainnya kamu urus sendiri. Akhirnya yang kami temukan adalah
Orang-orang itu cenderung untuk memikirkan diri sendiri. Perasaan individualistis itu sepertinya dididik di dalam keluarga karena mereka merasa bahwa saya harus hidup sendiri. Tidak ada bapak yang mengcover, tidak ada bapak yang mengulurkan tangan. Apalagi mereka juga jauh dari kekristenan, jauh dari gereja. Jadi tidak ada hati bapak yang tercapai kepada mereka. Ujung-ujungnya kekacauan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka itu memikirkan diri sendiri, memutuskan apa yang baik itu sesuai pemikirannya diri sendiri karena tidak ada yang menentukan dan membantu, mengarahkan, menuntun. Tidak ada istilah itu. Mereka semua tuh maunya sendiri-sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya yang berhasil mereka banyak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang gitu loh. Kesalahan entah itu ter-addicted kepada pekerjaan, yang lain-lainnya, entah kepada hutang, kepada dosa-dosa yang lain, dosa-dosa pornografi, bahkan kawin cerai. Aduh, kehidupan keluarga itu pecah semua, single parent itu banyak sekali. Anak-anak yang lahir dari broken home banyak sekali. Kami merasakan hati bapak yang tidak kembali ke anak-anak, yang tidak kembali ke bapak, itu sepertinya mendatangkan kutuk, sepertinya mendatangkan ini loh, memukul bumi, kehancuran. Orang yang tidak menerima kasih Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus, hidupnya itu seperti ada kutuknya di dalam bumi. Saya mengucap syukur gereja GMS ini sedang menyampaikan hati Bapa. Tinggal kita yang sebagai anak itu bisa menerimanya. Sebagai anak yang menerima kasih Bapa di surga. Dari sanalah semuanya sepertinya kembali direkonsiliasi, kembali dibetulkan. Saat kita menerima hati Bapa di surga, disitulah hati kita sebagai anak itu dipenuhi. Tidak lagi menjadi seorang yang mempunyai sikap hati anak yatim, selalu merasa ada yang kurang. Anak yang selalu merasa kurang itu biasanya dalam hatinya seperti ada yang lobang, itu diisinya dengan entah workaholic atau addiction yang lain, atau pemberontakan karena merasa ditinggal. Problem-problem yang paling banyak di dunia ini diselesaikan dengan sikap hati Bapa masuk ke dalamnya. Saya mengucap syukur gereja kita, GMS itu penuh dengan sikap hati Bapa. Pembapaan yang dirasakan melalui pengembalaan yang ada di dalam CG-CG, di dalam gereja kita, itu menyampaikan hati Bapa dengan baik. Bukan sempurna, karena manusianya gak sempurna, tetapi kami berusaha mengekspresikan hati Bapa. Jadi hati Bapa berbalik kepada anaknya sudah dilakukan dan sedang dilakukan melalui gereja. Sekarang tinggal kita sebagai anaknya. Apakah kita mau berbalik? Disinilah konsep pemuridannya. Bapaknya satu persatu mewakili hati Bapa di surga. Melalui CGL, melalui sponsor, melalui gembala-gembalanya. Di setiap tempat dimanapun Anda berada. Kita ini mengulurkan tangan, tinggal kita. Apakah kita mau menjadi anak? Kami percaya saat kita mau menerima ini, berkat Tuhan itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Sepertinya menghindari segala kutuk di mana yang saya lihat selama ini, orang-orang yang kepahitan, workaholic, fokusnya salah, hidupnya penuh dengan perjinahan, kotor, dan lain-lain, tidak pernah bisa fokus kepada berkat Tuhan, itu hanya karena hatinya tidak penuhi dengan hati Bapa. Saya rindunya setiap kita saat ini yang ada di doa pagi ini bisa meresponi sebagai seseorang yang punya sikap hati anak yang bisa menerima hati Bapa yang dinyatakan melalui gereja Tuhan yang sedang berteriak-teriak menyatakan Alkitab itu janji Tuhan bahwa Tuhan mengirimkan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan engkau. Engkau tidak pernah ditinggal sendirian oleh Bapa di surga. Bahkan dia mengirimkan anaknya untuk menyelamatkan kita semua. Apapun problemmu,
itu ternyata sumber solusinya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa di surga. Bahkan melalui Tuhan Yesus Kristuslah segala masalah di dunia, segala kutuk ini diselesaikan. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menjadi kutuk bagi setiap dosa kita. Dia yang sudah mati di atas kayu salib agar kita sendiri tidak menerima pukulan hukuman Tuhan bagi kita yang tidak tahu jalan, bagi kita yang tidak bisa mengerti apa artinya menjalankan perintah Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita bisa menemukan penyelesaian dari setiap kutuk yang sedang kita hadapi di dalam dunia ini. Saya rindu kita semua makin komitmen di dalam mengingat setiap perintah Tuhan, setiap ayat Alkitab. Dan kita menjadi seseorang yang menerima sikap hati Bapa sebagai anak yang kembali kepada Bapaknya. Saya percaya dengan kedua tindakan ini, mengingat firman Tuhan dan kembali kepada Bapa, kita sebagai anak, kita akan menerima berkat Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini, itulah yang akan membuat engkau kuat di dalam apa yang engkau hadapi, baik hari ini maupun seminggu ke depan. Kami percaya, kembalilah sebagai hati anak yang menerima kasih Tuhan. Kembali komitmen, segala pemberontaanmu, segala sakit hatimu, segala kekecewaanmu, pahit hatimu, tawar hatimu, biar engkau lepaskan, terimalah kasih Bapa di surga itu. Mari kita nyanyikan satu lagu penyembahan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hati Anda. Kemudian saya rindu untuk Anda benar-benar merasakan pemulihan yang daripada Roh Kudus sendiri dalam hati Anda. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Hari ini saya percaya firman Tuhan sedang mengingatkan kembali agar kita melepaskan kehendak kita sendiri. Sepertinya kita punya masalah dan kita sedang berteriak, Tuhan, kenapa hidupku kok seperti ini? Firman Tuhan hari ini berkata, kembalilah kepada Bapa. Sumbernya adalah selama ini engkau tidak tahu bahwa tangan Tuhan sudah terbuka menunggu engkau. Tangan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menunggu engkau. Melalui tangan Tuhan Yesus Kristus inilah Bapa di surga sedang berkata, engkau anakku, kembalilah ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam inilah masalahmu akan diselesaikan, bebanmu bisa dilepaskan. Biarlah kuk yang selama ini engkau tanggung sendiri itu
Biarlah engkau menerima kuknya Tuhan Yesus Kristus yang ringan. Tuhan Yesus ingin engkau datang dan melepaskan, mengakui bahwa selama ini engkau berusaha cari jalan sendiri dan ujung-ujungnya dosa. Lepaskan segala dosamu. Biarlah darah Yesus yang menyucikan kehidupanmu, melepaskan engkau dari segala bebanmu yang lalu dan engkau memikul kuk, yaitu menjalankan perintah Tuhan yang sebenarnya didesain untuk engkau bisa menjalani kehidupanmu dengan cara yang benar. Hari ini, saya percaya ada orang-orang yang selama ini belum pernah mengakui dosa yang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama saya mau doakan. Bagi Anda yang selama ini belum pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau mengakui dosaku. Biarlah hari ini, saya mau ajak Anda untuk mengakuinya di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, aku mengakui dosaku. Saya rindu untuk melepaskan segala dosaku di bawah kaki-Mu. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan dengan darah Tuhan Yesus Kristus hari ini, dosaku sekarang diampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kutuk yang Tuhan siapkan bagi orang yang tidak menjalankan firman Tuhan itu sudah dilepaskan daripada engkau. Mulai hari ini, biarlah engkau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Tuhan Yesus engkau juru selamatku. Tuhan Yesus engkaulah Tuhanku. Hamba mau menerima Bapa di surga sebagai Bapakku. Aku adalah anakmu. Aku mengikuti perintahmu mulai hari ini. Terimalah pengampunan daripada Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi gak berhenti di sini. Kami percaya ada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hari ini masih mengalami banyak kepahitan, banyak masalah, banyak tekanan. Mungkin karena engkau selama ini belum meletakkan dirimu sebagai anak dan Bapa di surga sebagai Bapa. Selama ini engkau sedang bertindak sepertinya seseorang yang datang dan menuntut Bapa. Bukan bahkan tidak pernah manggil Bapa. Engkau berkata, Tuhan, engkau harus menyelesaikan masalahku. Kenapa? Hidup ini penuh dengan masalah. Bahkan engkau menyalah-nyalahkan Bapa di surga, Tuhannya itu sebagai yang mendatangkan masalah. Hari ini biarlah engkau bertobat, engkau berkata, aku mau kembali sebagai anak. Ampuni selama ini kami tidak bertindak sebagai anak. Kami tidak menganggap Bapa di surga sebagai Bapa yang sudah mengulurkan tangan, yang sudah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan melalui gerejanya yang sudah perintahnya yang sedang kita lakukan di dalam gerejanya. Kami minta ampun Tuhan, mulai hari ini hamba mau menjadi anak. Kami percaya orang-orang yang sekarang hatinya pahit itu dipulihkan. Hari ini juga hamba berdoa. Biar hari ini orang-orang yang dalam kehidupannya penuh dengan masalah. Mungkin dia merasa bahwa sejak lahir kenapa hidupku seperti ini. Engkau sejak lahir mungkin menderita. Engkau merasa dianggap bodoh. Engkau merasa dianggap miskin. Engkau merasa dianggap gak mampu. Engkau berkata, Tuhan kenapa hidupku seperti ini. Banyak orang yang lebih baik daripada aku. Hari ini biarlah engkau menerima. Tuhan menerima engkau apa adanya. Hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau gak perlu kepahitan lagi. Engkau gak perlu minder lagi. Hari ini juga biarlah engkau dipenuhi dengan hati Bapa. Bapa menerima engkau apa adanya. Bahkan melalui Roh Kudus yang akan diletakkan di dalam kehidupanmu. Tuhan akan pakai kehidupanmu untuk mengubahkan kehidupan pengertian orang lain mengenai dunia. Bahwa orang dunia berkata, kenapa ya orang seperti kami ternyata dipakai Tuhan. Biarlah ini yang terjadi. Kalau dunia berkata engkau adalah kutuk, Tuhan akan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Melalui kehidupanmu akan muncul berkat. Melalui kehidupanmu orang berkata engkau bodoh, orang berkata engkau gak mampu. Tetapi dengan Roh Kudus engkau bisa melakukan hal-hal yang di luar apapun yang engkau pernah bayangkan. Hari ini biarlah engkau kembali menjadi seorang anak yang datang dan menerima hati Bapa. Kami percaya kehidupanmu akan diubahkan. Kehidupanmu akan menjadi seseorang yang bisa mengampuni orang lain. Engkau menjadi seseorang yang bisa mengerti orang lain. Engkau menjadi seseorang yang lebih sabar. Engkau menjadi seseorang yang lebih berhikmat. Hanya karena engkau menerima hati Bapa. Dari sanalah menjadi sumber engkau bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Saya percaya ada orang-orang yang saat ini juga kehidupannya penuh dengan kepahitan.
Engkau marah karena orang lain yang menekan engkau, orang lain menyalahkan engkau. Engkau selama ini gak bisa memaafkan mereka. Tapi saat engkau menerima hati Bapa, engkau bisa. Hari ini hamba berdoa, lepaskan pengampunan dengan kekuatan kasih Bapa yang di dalam kehidupanmu. Saat engkau berkata, aku anak kepada Bapa, saat itu juga sumber untuk mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan, memaafkan orang lain itu sumbernya dari hati Bapa yang mengampuni engkau. Engkau gak pakai kekuatanmu sendiri, engkau gak pakai logikamu sendiri, engkau pakai kasih karunia Tuhan, engkau pakai kasih Bapa. Hari ini banyak orang yang hidupnya dipulihkan. Keluarga-keluarga, suami dan istri dipulihkan kembali kuat. Bapa kembali kepada anaknya. Enggak lagi mengutuki anaknya, enggak lagi menuntut anaknya. Kebalikannya, anak-anak tidak lagi menuntut papanya, marah-marah kepada papa dan mamanya apapun yang didapat. Entah itu rumah, entah itu uangnya, entah itu edukasinya, entah itu kata-katanya atau tindakannya. Hari ini banyak anak yang berkata, aku ampuni orang tuaku. Aku mau menerima hati Bapa yang sudah menerima aku. Aku gak perlu menuntut orang tuaku untuk menjadi orang-orang yang sempurna. Aku tahu Bapa di surga yang sempurna bagi hidupku. Dan hari ini hamba sudah menerima. Kami rindu hari ini banyak hati yang dipulihkan. Bapak-bapak, para pemimpin bisa mengampuni dan kembali rekonsiliasi dengan anak-anaknya maupun anak buahnya. Kebalikannya, anak-anak bisa kembali kepada papa mamanya, orang tuanya, ataupun atasannya, pemimpin-pemimpinnya. Banyak pemulihan. Kami percaya di sanalah kita sedang diubahkan. Kita menjadi saksi bagi orang-orang yang di luar. Kami berdoa, orang yang mendengarkan, orang yang merenungkan doa pagi hari ini, orang yang merenungkan firman hari ini, engkau malah diubahkan. Engkau terluputkan dari kutuk. Engkau malah menerima sepenuhnya rencana Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi seorang yang mengingatkan orang sekelilingmu mengenai firman Tuhan. Dan engkau bahkan membuat murid-murid bagi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu membawa impact bagi orang lain. Melalui kehidupanmu, Bapa kembali ke anak, dinyatakan. Dan kebalikannya, engkau sendiri akan mengubahkan banyak anak kembali ke Bapa. Melalui kehidupanmu, banyak orang yang dibaptis. Melalui kehidupanmu, banyak orang yang melayani. Melalui kehidupanmu, banyak orang yang akan kembali kepada Bapa di surga dan bahkan membangun gereja bersama dengan engkau. Kami berdoa, biarlah berkat Tuhan itu benar-benar akan menyertai engkau. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam kehidupanmu di minggu depan. Kami rindu, ini benar-benar menjadi dasar dari kehidupan engkau setiap hari dari kehidupanmu. Engkau berbalik menjadi anak yang mengasihi Bapa kembali dan melakukan perintahnya dengan senang hati, bukan dengan peraturan. Kami rindu Roh Kudus yang menyertai dan setiap berkat Tuhan itu benar-benar menyertai kehidupan dari setiap kita yang mendengarkan doa pagi ini. Kami rindu berkat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang diberikan oleh Allah Bapa di surga, kasih dan kasih karunia dan kesabaran Tuhan, pengorbanan dan kasih Tuhan dan contoh dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dan hikmat daripada Roh Kudus itu benar-benar menyertai setiap kita. Biar Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, setiap rencana Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Kami percaya semuanya ini bisa kami lakukan karena kami bergantung kepada iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.